Akibat krisis ini, ia menderita sakit selama 6 bulan, sehingga dokter kehabisan daya untuk mengobatinya. Kemudian ia meninggalkan semua jabatan yang disandangnya, seperti rektor, guru besar, yang pada saat di Baghdad. Kemudian ia mengembara di Damaskus. Di Masjid Jami' Damaskus, ia mengisolasi diri, atau dalam istilah tasawuf disebut dengan uzlah, untuk beribadah, kontemplasi, dan sufistik yang berlangsung selama 2 tahun. Kemudian pada tahun 490 Hijriah, ia menuju Palestina untuk berdoa di samping kuburan atau di samping makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ia berangkat ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Akhirnya, ia terlepas dari keguncangan jiwanya dengan jalan tasawuf. Selesai ibadah haji pada tahun 489 Hijriah, ia pergi ke Syam serta tinggal di Damaskus untuk mengajar di ruangan sebelah barat masjid kota itu. Dari situlah ia pergi ke Baitul Maqdis untuk beribadah. Kemudian di sana dia terus pergi ke Mesir dan untuk beberapa lama tinggal di Iskandariyah, dan kemudian dia kembali ke Tus untuk menulis karya-karyanya. Pada saat itu diceritakan bahwasannya dia diminta untuk kembali ke Naisabur dan mengajar kembali di perguruan Nizamiyah. Setelah berkali-kali diminta, dia lalu meluluskan permintaan itu. Namun dia kembali meninggalkan perguruan tersebut dan kembali ke rumahnya di Tus, mendirikan Hanakoh bagi para sufi serta madrasah bagi para penuntut ilmunya, serta menghabiskan waktunya untuk berbuat kebajikan seperti menghatamkan Al-Quran, bertemu dengan para sufi, dan mengajar sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali memiliki daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah. Ia digelari Hujjatul Islam karena kemampuannya tersebut. Ia sangat dihormati di dunia Islam, yaitu Saljuk dan Abbasiyah yang merupakan pusat kebesaran Islam pada saat itu. Ia berjaya menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Sebelum beliau memulai pengembaraan, beliau telah mempelajari karya sufi ternama seperti Al-Junaid Sabili dan Bayazid Bustami, atau yang dikenal dengan Abu Yazid Al-Bustami. Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. Mengenai karya-karya Imam Al-Ghazali, ada sekitar 47 buah buku. Di antara judul-judul bukunya yaitu Ihya al-Ulumuddin, yaitu membahas mengenai ilmu-ilmu agama. Tahafutul Falasifah itu tentang menerangkan pendapat-pendapat para filsuf yang ditinjau dari segi agama. Kemudian Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad mengenai inti ilmu ahli kalam. Kemudian Al-Munqidh min Ad-Dolal itu tentang tujuan dan rahasia-rahasia ilmu. Selanjutnya Jawahir Al-Quran, yaitu tentang rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Dan Mizan Al-Amal menerangkan tentang falsafah keagamaan. Kemudian Al-Maqasid Asnafi Ma'ani Asma'illah Al-Husna, yaitu tentang nama-nama Tuhan. Kemudian Faisal At-Tariq Baina Al-Islam wa Zindiqoh, yaitu tentang perbedaan antara Islam dan Zindik. Dan yang terakhir Al-Qisas Al-Mustaqim, yaitu tentang jalan untuk mengatasi perselisihan pendapat. Inti dari pemikiran Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang jenjang atau yang disebut dengan maqamat. Menurut Al-Ghazali, yang harus dilakukan oleh seorang calon sufi diantaranya adalah taubat, sabar, fakir, zuhud, tawakal, dan ma'rifat. Ma'rifat inilah yang kemudian menimbulkan mahabbah. Ma'rifat itu merupakan esensi taqarrub, yakni pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ma'rifat itu merupakan hasil penyerapan jiwa yang mempengaruhi kondisi jiwa seseorang hamba yang pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh aktivitas ragawi. Ilmu diibaratkan seperti melihat api, sementara ma'rifat ibarat cahaya yang memancar dari nyala api tersebut. Kemudian yang kedua, sarana ma'rifat yaitu dengan cara seorang sufi menyebutnya adalah kolbu, bukannya perasaan dan bukan pula akal budi. Kolbu menurutnya itu sebagai bagian tubuh yang dikenal yang terletak pada bagian tubuh seseorang manusia, tetapi adalah percikan rohaniah. Jadi yang dimaksud itu bukanlah bagian tubuh seperti halnya yang ada di dada, yaitu jantung atau hati. Kemudian akal budi itu belum mampu memahami perkaitan antara keduanya, sedangkan kolbu menurut Al-Ghazali itu bagaikan cermin, sementara ilmu itu adalah pantulan gambar realitas yang terdapat di dalamnya. Jelasnya menurut Al-Ghazali itu, jika cermin itu dikatakan kolbu tidak bening, jika cermin kolbu itu tidak bening, maka ia tidak dapat memantulkan realitas-realitas ilmu. Jadi di sini ilmu itu bersumber dari kolbu. Ketika kolbu tidak bening, maka tidak dapat memantulkan realitas-realitas ilmu. Kemudian yang ketiga, tentang manusia menurut Al-Ghazali itu membagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, kaum awam, yaitu orang yang cara berpikirnya sederhana sekali. Kalau yang kedua itu kaum pilihan, disebut dengan khawas, yang akalnya tajam dan berpikir secara mendalam. Kemudian yang ketiga itu kaum ahli debat atau ahlu al-jadl. Adapun tentang kebahagiaan, Al-Ghazali itu berpendapat bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir dalam perjalanan seorang sufi sebagai sebuah pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keempat, melalui pendekatan sufistik, Al-Ghazali itu berupaya mengembalikan Islam kepada sumber yang fundamental dan historis, serta memberikan suatu tempat kehidupan yang emosional keagamaan atau yang dikenal dengan esoterik.